Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial membuat sistem informasi kependudukan menggunakan Embarcadero dan database Access. Kita lihat terlebih dahulu data yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Ini ya, ini sudah ada. Sekarang kita akan lanjutkan ke rumus-rumus berikutnya. Namun sebelum ke video lengkapnya, jangan lupa terlebih dahulu di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu program yang sudah ada ini supaya kita tahu bagaimana kondisi dari program yang akan kita lanjutkan ini. Kita sudah punya form kelahiran, juga sudah punya form penduduk datang, dan juga sudah punya form penduduk. Nah, tapi ini belum selesai ya. Ini kita baru selesai membuat rumus pada tombol tambah. Ketika diklik tombol tambah, maka muncul 3 pilihan ini. Ketika kita pilihan, kalau data awal, maka kita input semua data ini dari awal. Misalnya kita inputnya berdasarkan data kelahiran, kemudian akan aktif sebuah DB lookup combo box. Ini akan memanggil data dari form kelahiran tadi. Nah, ketika dipanggil kode kelahirannya, otomatis di sini akan masuk data-data yang ada di form kelahiran, akan masuk ke sini. Kita batalkan dulu. Misalnya kita memilih penduduk datang, maka dia akan menampilkan pilihan penduduk datang. Nah, di sini baru kita input ada 1 ya. Ketika kita pilih, yang muncul baru nama lengkap. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang belum ada isinya ini kita harus input. Nah, ini sudah berhasil sampai di sini ya. Jadi kita akan lanjutkan kembali, yaitu dengan rumus pada tombol-tombol yang belum ada. Di sini sudah ada tombol tambah, sudah kita selesaikan. Ini juga tombol batal sudah berhasil, dan tombol keluar yang sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tombol berikutnya, yaitu simpan, ubah, dan hapus. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat rumus untuk tombol simpan. Untuk membuat rumus pada tombol simpan, kita tutup dulu ini. Yang pertama adalah kita kembali ke form data modul. Ini form data modulnya. Oke, di sini kita butuh komponen query, yaitu key penduduk. Ini sudah kita buat ya. Nah, kita sudah buat key penduduk. Kemudian key penduduk ini akan kita gunakan untuk membuat validasi nantinya ya, validasi supaya kodenya tidak sama. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada ya, select bintang promptnya penduduk, aktifnya juga sudah di true, berarti sudah siap. Tinggal kita buat formnya, kita buat rumusnya ya. Nah, rumus simpan sekarang, rumus simpan ini sama dengan rumus simpan yang ada pada form sebelumnya. Jadi bisa kita buka form, misalnya form 3. Nah, form 3 ini adalah form data penduduk datang. Ada rumus simpan di sini. Ini bisa kita copy saja sebagai rumus untuk di form 4. Ini kita double klik saja, kemudian ini kita copy seperti ini. Kemudian kita pastikan di form 4 tombol simpan. Nah, ini harus kita perbaiki karena di sini dari data yang kita copy itu hanya sampai DB edit 13 ya. Yang tidak boleh kosong itu ada pada DB edit sampai 1 sampai 13. Sementara kita punya ada 1 hingga 23 DB edit. Nah, jadi 1 hingga 23 DB edit ini harus kita validasi supaya tidak ada yang kosong. Kalau ini sudah pasti terisi ya, berarti kita mundur ke 22. 1 sampai 22. 8, 9, 10. Ya, ini jadi angkanya adalah DB edit 1 hingga DB edit 22. Itu yang tidak boleh kosong. Jadi sekarang ini kita ganti. Ini DB edit 1, 2 sampai 13. Oke. Berarti ada kekurangan beberapa, 12 ya. 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, sampai ini kita copy. Kemudian kita letakkan di sini juga. Oke. Sebelum then ya. Oke, ini adalah DB edit 22, jadi ini tidak boleh kosong. 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14. Oke, ini sudah. Kita tambahkan OR. Oke, seperti ini. Jika ada yang kosong, maka tampil pesan data belum lengkap. Kursornya kembali ke DB edit 1. Ini. Atau kita kembalikan saja ke misalnya kita kembalikan kemana ya? Oke, RT RW saja ya, karena RT RW ini sudah pasti akan kita isi. Jadi kita kembalikan ke DB edit 7. Karena kalau kita fokuskan ke DB edit 1, belum tentu DB edit 1-nya aktif. Oke, berikutnya kalau tidak ada yang tidak diisi, berarti diisi semua, maka ado penduduk di pos. Pesan. Oke, kemudian sukses disimpan. Nah, selanjutnya ketika sudah sukses disimpan, misalnya kita nginput data berdasarkan penduduk asli atau data awal ya. Ketika kita nginput data awal, ini kan statusnya adalah belum masuk KK. Jadi ketika dia masuk ke penduduk, otomatis statusnya itu berubah menjadi belum masuk KK. Jadi status di penduduk, masing-masing penduduk yang sudah pernah diinputkan ke data penduduk ini, statusnya adalah belum masuk KK. Dia sudah masuk sebagai data penduduk, tapi penduduk tersebut belum dikelompokkan ke dalam KK. Makanya statusnya berubah menjadi, statusnya otomatis terisi ya, terisi dengan belum masuk KK. Ya, seperti itu. Ketika sudah disimpan, yang penting tidak ada data yang kosong. Kemudian ketika sudah tidak ada data yang kosong, itu tersimpan. Oke, selanjutnya rumus batal. Rumus batal sudah ya. Berikutnya adalah rumus ubah dan hapus. Nah, untuk membuat rumus ubah dan hapus, ini kita terlebih dahulu harus membuat rumus cari. Oke, mungkin kita praktikkan dulu hasil dari rumus simpan tadi. Ternyata ada error. Kita lihat form 3. Apakah kita kekurangan N? Tidak ya. Form 3 button 3 klik. Kita lihat button 3 klik itu adalah batal. Oke. Oh, ini ada pada form 3 ya. Form 4 button 3 klik. Oh, mungkin sepertinya ini tadi kita copy form dari form itu tadi, form 3. Kita copy isi dari button 2, tapi nggak sengaja sampai ke button ini juga terisi. Oke, kayaknya kelebihan ini ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita lihat hasilnya. Di kelahiran kita sudah ada satu data. Nah, ini datanya.
kodenya 1. Untuk penduduk datang juga kodenya ada satu data, yaitu kodenya 01 ya. Oke, sekarang kita akan inputkan ke data penduduk, tambah. Kalau kita input data awal, berarti seperti ini. Nah, kita input data awal misalnya DA1 ya, supaya kita mengingat ini adalah data yang kita inputkan dari data awal. Jadi DA1, nama lengkapnya kita isi bebas aja dulu ya. Oh, ini harusnya alamatnya tidak terisi harusnya ya. Oke. Karena alamat tadi sudah terisi otomatis oleh bawahnya. Jadi harusnya alamat ini kita matikan. Pendidikannya belum ada, pekerjaan belum ada, golongan darah belum ada, status perkawinan juga belum ada, tanggal perkawinan juga belum ada. Nah, ini nggak bisa ya, ini harus kita strip dulu, harusnya tidak diisi. Kemudian berarti ini boleh kosong ya, jadi seperti tanggal perkawinan itu harusnya boleh kosong. Oke, coba kita batalkan dulu. Yang pertama adalah kita revisi dulu dari sini. Alamat itu tidak perlu diaktifkan, DBEdit 6 tidak perlu diaktifkan, DBEdit 17 boleh kosong. Oke, di sini pada saat memilih kelahiran, memilih mahasiswa yang baru ya, DBEdit 6-nya tidak perlu diaktifkan karena dia otomatis terisi. Yang berikutnya adalah ini, tanggal perkawinan pada DBEdit 7 itu boleh kosong untuk kelahiran ya. Jadi untuk amannya kita buang saja dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang pendidikan, jenis pekerjaan ya, dan lain-lain. Ini untuk kelahiran, ini kan sudah kita otomatiskan dia ini ya, dibuat strip. Seharusnya biarkan saja dia tidak strip, tapi kita terukan saja, enable terukan saja. Jadi suatu saat ketika dia sudah punya pendidikan atau sudah punya pekerjaan, ini bisa diisi. Jadi kita ngisi stripnya secara manual saja. Oke, seperti itu. Kalau memang ini mau dibuat seperti ini bisa. Jadi coba kita jalankan dulu. Tambah data awal, nicknya misalnya DA1, nama lengkapnya AA, tempat lahir, nah ini ya tanggal lahirnya tidak, tempat alamatnya tidak perlu kita aktifkan karena dia otomatis terisi. Ini belum ada pendidikan, kita strip saja. Nah, ini juga harusnya di strip saja ya. Nah, ini kita kosongkan saja karena belum ada. Belum ada. Nama ayah. Oke, seperti ini. Simpan. Nah, data belum lengkap. Data belum lengkapnya ini adalah karena data pada ini ya. Data pada ini. Tanggal perkawinan ini. Itu adalah DBEdit berapa yang harus kita isi. DBEdit 17. Disimpan ini seperti tadi sudah kita buang ya. DBEdit 17. Oh, belum. Sepertinya tadi salah ya, bukan DBEdit 17 yang kita buang. Tadi adalah DBEdit
786. Oh, tadi itu ternyata DB edit 7 yang kita buang ya. Padahal harusnya DB edit 17. Nah, ini kita kembalikan lagi. Oke, sekarang kita isi data awal, nicknya DA1, nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, RT, RW, ini kita isi strip-strip aja. Oke, seperti ini. Ya, ini data sukses disimpan ya. Jadi ini sudah berhasil kita simpan datanya. Oh, ini ada data yang kosong ya. Data kosongnya sebaiknya kita hapus saja. 01. Nah, ini 01-nya ini dianggap tidak ditemukan. Ya sudah, itu kan karena sisa yang kemarin ya. Oke, kita biarkan saja. Jadi intinya ini sudah berhasil untuk rumus simpannya. Sekarang kita akan membuat rumus untuk tombol cari. Rumus untuk tombol cari ini sama seperti rumus pada tombol cari form sebelumnya. Jadi ini kita copy saja dari sini. Kita pastekan ke cari pada form 4. Ini bukan ada penduduk datang, tapi ada penduduk. Yang dicari adalah nick yang ada pada edit 1. Data tidak ditemukan, kemudian ini sama. Oke. Kita cari dulu datanya. DA1. Nah, ini ketemu ya. Itu jika ketemu. Misalnya dimasukkan DA2, DA2 kan belum ada ya. Muncul pesan data tidak ditemukan. Atau kita buat 01. Nah, ini ditemukan. Kemudian aktif tombol ubah dan hapus. Kalau kita batal berarti batal, bisa juga ubah dan hapus. Nah, sekarang kita buat rumus untuk tombol ubah dan hapus. Oke, kita simpan dulu ini ya. Sekarang kita lihat rumus untuk tombol ubah dan hapus. Tombol ubah dan hapus ini juga sama seperti ubah dan hapus pada form-form sebelumnya. Jadi tinggal kita copy saja. Ubah. Nanti ada sedikit tambahan ya. Tombol ubahnya. Data modul Adobe penduduk. Nah, kemudian komponen-komponennya diaktifkan. Komponen yang diaktifkan ini semuanya, awalnya semuanya dulu ya. Semuanya kita aktifkan sampai di situ ada berapa file ya? Ada 22 file. Nah, 22 file itu kita aktifkan semua. Kemudian mana yang bisa diaktifkan atau tidak itu nanti akan ditentukan dari apa yang ada terisi pada DB edit 1. Oke. Sekarang ini ada DB edit 1 sampai DB edit kita sampaikan DB edit 22 terlebih dahulu. Nanti kita akan sesuaikan 14, 15. Oke, ini sudah 22. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, itu sudah diaktifkan. Kemudian sekarang kita cek apa yang diganti. Ini ya, data picker 1 itu menggantikan DB edit 4. Berarti DB edit 4-nya tidak perlu ada karena sudah ada data picker 1. Kemudian DB edit 5 digantikan dengan combo box 1.
DB edit 5 digantikan dengan combo box 1. Selanjutnya agama itu DB edit 12 itu combo box 2. DB edit 12 adalah combo box 2. Kita ganti seperti ini, maksudnya adalah berarti DB edit tersebut tidak perlu diaktifkan, tapi yang diaktifkan adalah kombonya, karena yang akan dipilih adalah kombonya. Berikutnya DB edit 17 diganti dengan datetime picker 2. Ini menggantikan DB edit 17. Ini adalah datetime picker 2. Berikutnya DB edit 18 itu combo box 4. 18 combo box 4. Oke, ini memang tidak aktif. Oke, ini sudah selesai semua ya untuk pengaktifan. Nah, untuk DB edit 1 itu seharusnya dia tidak dirubah ya. Jadi ketika ada kesalahan harusnya itu ini sudah kita, oh ya, ini bisa diubah juga ya, DB edit 1 bisa diubah. Kemudian DB lookupnya juga harusnya bisa diubah. DB lookup combo box 1 enable true. Nah, ini kalau yang diganti adalah kelahiran. Berikutnya kalau yang diganti adalah mungkin sebaiknya ini tidak usah diganti ya. Jadi DB edit itu seharusnya tidak perlu diganti, DB edit 1. Ini ya. Jadi tidak perlu diganti nicknya. Karena nick ini dia dimasukkan dari kelahiran atau dimasukkan dari data awal. Nah, paling yang ini ya, DB edit 1-nya saja, untuk DB lookupnya tidak perlu. Oke. DB edit 1-nya saja. Jadi kalau DB edit 1-nya dirubah berarti ini untuk merubah data awal saja yang bisa dirubah di sini. Kalau untuk kelahiran dan penduduk datang, nicknya bukan di sini yang merubahnya, tapi di formnya masing-masing. Oke, seperti itu. Berikutnya lagi pada tombol ubah ini kita akan melihat kembali mana yang boleh diaktifkan, kapan dia harus aktif dan kapan tidak. Oke, sekarang kita buat jika seperti rumus pencarian ya. Kita lihat dulu rumus pencarian. Ini ubah. Jika ada kelahiran yang ada pada DB edit 1, itu nomor akte kelahiran, yang ada pada DB edit 1 benar, maksudnya gitu ya, maka yang bawaan dari data kelahiran itu tidak perlu diaktifkan, itu kita matikan kembali. Oke, ini ya namanya data kelahiran apa ya, nomor akte kelahiran ya. Yang otomatis muncul itu adalah nama, berarti DB edit 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 2. Kita copy saja kalau gitu dari sini.
2345. Oh, ternyata ini sudah seperti ini ya. Oke. Begin. DB edit 2 enable false. Ini kita false kan karena DB edit ini sudah terisi secara otomatis kalau kita milih kelahiran. Jadi ini tidak perlu lagi 23 4 5 22 21 22 23 4 ini tadi pakai DB daytime picker ya. Daytime picker 1 false, kemudian 5 juga tidak perlu pakai dia combo ya, combo 1. Combo box satunya tidak perlu diaktifkan. Sama DBD 2122. Ini pakai combo. Dua satu 22. Itu jika yang ada pada DBD 1 itu adalah kode dari kelahiran. Oke, kita lihat lagi. Combo box 1. Kemudian, nah kalau combo box 2 ini otomatis enggak ya dia ketika adanya kelahiran. Coba kita lihat. Oh, agama ternyata otomatis ya. Berarti ini juga tidak perlu kita aktifkan, yaitu combo box 2 pada DBED 12. Combo box berapa itu tadi ya? Agama. Combo box 2 pada DBED 12. Oh ya udah ya berarti ya. Oh, di sini. Ini juga false. Karena dia otomatis ini kan agama ya. Untuk combo box 2 itu adalah agama. Agama itu otomatis muncul ketika di akte kelahiran. Yaitu jika dipilih akte kelahiran. Selain itu, jika Oke, itu kalau dia akte kelahiran. Jika yang ada pada DBED 1 itu adalah ado penduduk datang. Ado penduduk datang itu penulisannya gimana ya? Ado penduduk datang. Ado penduduk. Nah, ado penduduk datang. Penulisan ado penduduk datang itu filenya adalah NIK. Yang ada pada DBED 1, maka yang tidak aktif hanya 2, yaitu DBED 2 sama DBED 1. Karena DBED 1 dan DBED 2 saja kan yang ditampilkan tadi ya. Jadi yang tidak aktif adalah DBED 1 dan DBED 2. Oke, berarti kalau DBED 1-nya juga dimatikan tidak bisa diedit. Oke, sekarang kita boleh edit saja. DBED 2 saja berarti. Oke, ini adalah rumus tombol. Oke, tetap seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba. Kita cari dulu datanya. Misalnya DA1. Cari. Nah, DA1
ini dia tidak ada di kelahiran dan tidak ada di penduduk datang, adanya di sini ya. Jadi semuanya harusnya aktif. Nah, semuanya aktif. Oke, berarti ini udah benar. Ini aktif semua. Ya, seperti itu ya. Kita harus simpan terlebih dahulu walaupun tidak ada yang dirubah. Itu kalau yang kita pilih adalah DA1. Karena datanya baru 1. Coba kalau seandainya kita tambah data dulu, kemudian dari kelahiran ya. Kelahiran, datanya cuma ada ini. Oh, ini tidak perlu diisi ya, karena dia tanggal perkawinan. Harusnya ketika tambah tadi ini tidak perlu diaktifkan yang tanggal perkawinannya ya. Nomor paspor tidak perlu, tidak perlu. Oke, sekarang kita simpan. Data sukses disimpan. Jadi si satu tadi sudah kita masukkan ke data penduduk. Sekarang kalau kita buat kelahiran lagi, harusnya ini tidak muncul lagi, tapi belum terrefresh aja ya. Coba kita keluar dulu. Yang harus kita perbaiki tadi adalah ketika diubah, ini tidak perlu diaktifkan. DB edit 17. Ubah. DB edit 17 itu tidak perlu diaktifkan. Oke, ini sudah kita matikan. Apakah ditambah? Ada. Oh, ini ya. Ini tidak perlu kita aktifkan. Oke, coba kita jalankan. Kita cari kode. Coba kita tambah dulu. Ketika di kelahiran apakah masih muncul? Nah, harusnya ini tidak muncul lagi ya, karena statusnya ini sudah berubah menjadi belum masuk KK. Tapi ini kita belum berubah tadi ya. Kita lihat pada data kelahiran. Nah, kelahiran ini ya. Ini data kelahiran ini, kalau yang sudah ada di situ harusnya dia tidak muncul lagi. Ini anak ke, pekerjaan dan lain-lain, ini harusnya tidak masuk lagi nanti ya. Oh ya, kita cobakan lagi ya, kita jalankan lagi. Tadi kita sudah masukkan A1, 1 ya. 1 itu adalah kode dari kelahiran. Kalau kita masukkan lagi kode yang sama, 1, seperti ini. Ketika kita berusaha untuk mengisi, nah ini harusnya dia muncul pesan bahwa kode sudah ada di sini. Nah, ini belum muncul seperti ini dikarenakan harusnya ada rumus di field nick ini ya. Nah, ketika di sini harusnya ada rumus di sini. Ketika ini sama, maka dia tidak bisa diklik gitu ya. Tidak bisa dilanjutkan. Ini nih, ketika di sini sama atau di sini sama atau di komponen dblookup yang di sini tadi. Coba kita buat dulu. Rumus kode sama itu di sini di on exit-nya. Nah, ini belum ada rumusnya ya. Kita copy saja rumus dari yang sudah ada di form sebelumnya. Ini rumusnya. Tadi komponen key penduduk sudah ada ya. Oke, sekarang kita buatkan dulu rumusnya. Di on exit maksudnya adalah ketika kita memindahkan kursor dari komponen ini. Namanya adalah key penduduk. Select bintang prompte penduduk.
keterangannya NIK sudah ada. Ini kalau NIK yang kita masukkan sama dengan NIK yang sudah ada pada DBD1. Nah, ini diletakkan di on exit-nya dari DBD1 kalau dia data awal. Ketika dia kelahiran, dia kan kekliknya dari sini, berarti di sini. Nah, selanjutnya di sini ya, dia akan menampilkan, kemudian kita coba masukkan di sini. Satu lagi kita coba masukkan di sini. Nah, coba sekarang kita jalankan. Nah, ini tadi kan kode satunya sudah ada ya. Kalau data awal, kita masukkan DA1, kita pindah, nah otomatis kan muncul NIK sudah ada jika kita memilih data awal. Bagaimana ketika kita memilih kelahiran? Kita pilih dari sini, nah dia langsung otomatis NIK sudah ada. Itu kalau NIK-nya sudah pernah kita input di sini ya. Coba kita cobakan lagi kalau seandainya kelahirannya kita tambah. Akte kelahiran misalnya 2. Namanya Oke, ini adalah kode kedua untuk kelahiran. Sudah pilih 2 ya. Ketika kita pilih 1, kan otomatis dia NIK sudah ada. Kalau kita pilih kelahiran tapi yang kedua, nah dia akan bisa. Tuh, bisa ya. Tapi kalau kita pilih yang 1, dia nggak bisa lagi karena sudah ada. Oke, berarti ini untuk tombol ubahnya sudah berhasil dan juga rumus validasi kode sama juga sudah berhasil. Oke, sekarang tinggal rumus untuk hapus ya. Rumus hapus juga sama seperti yang sudah ada sebelumnya. Kita copy saja. Ini rumus hapusnya. Ke POM 4. Yakin ingin hapus data ini? Ketika bilang yes, maka dado penduduknya akan dihapus. Nah, ini data penduduk ini boleh dihapus jika statusnya adalah belum masuk KK. Kalau statusnya sudah masuk KK atau sudah meninggal atau sudah pindah, itu datanya tidak boleh dihapus. Oleh karena itu, berarti sebelum kita menghapus ada validasi lagi nih. Ini kan hanya memvalidasi apakah yakin ingin menghapus ya. Ketika pilih yes, maka jangan langsung dihapus. Maka kita buat lagi. Jika status ini, nah jika ini ya, dbedit 23, dbedit 23 titik teksnya sama dengan belum jika bukan ya, belum masuk KK. Jika dbedit 3-nya, dbedit 23-nya keterangannya adalah belum masuk KK, ignore saja. Jika bukan dbedit 3 belum masuk KK, maka tampil pesan so message-nya adalah
penduduk ini tidak bisa, sudah masuk KK gitu aja ya. Penduduk ini sudah ada di data KK, kemudian langsung kita batalkan. Itu kalau dia muncul seperti ini. Selain itu baru dihapus. Kalau dihapus ini berarti sudah tidak ada kendala. Nah misalnya ini ya, kalau dia statusnya belum masuk KK, dia tidak bisa dihapus. Tapi kalau statusnya belum masuk KK, boleh dihapus, maksudnya gitu. Sekarang kita coba kan. Nah ini kan ada 01 yang statusnya belum masuk KK ya. Nah statusnya kan tidak ada tuh. Oh ini juga belum masuk KK ya statusnya ya. Kalau yang belum masuk KK ini harusnya bisa dihapus. Kalau no, dia tidak ada yang terjadi. Kalau yes, nah dia bisa dihapus. Karena statusnya belum masuk KK. Kalau statusnya bukan belum masuk KK, ya, entah statusnya itu sudah masuk KK, entah statusnya meninggal, atau statusnya pindah, itu tidak boleh dihapus. Jadi yang bisa dihapus adalah yang statusnya belum masuk KK saja. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil semuanya. Kita sudah berhasil membuat tombol simpan, ubah, hapus, dan juga tadi ada rumus validasi kode sama yang diletakkan di komponen DB edit 1 ini, kemudian di DB lookup combo box yang ada di sini tadi, dan DB lookup combo box 2 yang ada di sini tadi. Oke, seperti itu. Ini sudah berhasil. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.